Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang tinjauan dan konsep dasar ekonomi makro. Jadi materi ini sudah tersedia di laman tutorial online mahasiswa ya, di learning management sistemnya UT, sehingga mahasiswa tinggal mengunduh saja. Jadi di sini mata kuliahnya teori ekonomi makro ESPA 4220 merupakan kelanjutan dari mata kuliah pengantar ekonomi makro yang akan membekali mahasiswa dengan pemahaman terhadap perekonomian ditinjau dari sisi agregat. Tetapi karena modul pada saat pembuatan master tuton ini belum terbit, sehingga masih menggunakan modul yang lama ESPA 4220. Di sini skenario pembelajarannya, mata kuliahnya teori ekonomi mikro, sasarannya mahasiswa ekonomi pembangunan universitas terbuka, waktu tutorial 8 kali pertemuan materi pembelajaran ekonomi makro. Modul ini membahas konsep dasar ekonomi makro, teori klasik, neoklasik, Keynesian, jenis-jenis pasar yang meliputi pasar tenaga kerja, pasar komoditas, dan pasar keuangan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa dapat memahami perekonomian yang ditinjau dari sisi agregat. Oke, kita langsung mulai. Di sini ada konsep-konsep dasar ya. Masih terkait dengan konsep dasar dari teori ekonomi makro, akan membahas permasalahan-permasalahan ekonomi secara makro dengan 3 pendekatan: verbal, grafis, dan matematis. Jadi nanti kalau mikro itu kita berurusan dengan rumah tangga, tapi kalau makro kita levelnya sudah ada negara dan sudah ada luar negeri, ekspor impor. Kemudian di sini materi yang akan dibahas yaitu mencakup dasar teori makro, perkembangan pemikiran dalam teori makro, baik itu klasik, Keynesian, hingga neoklasik. Selain itu juga akan membahas teori konsumsi investasi, uang, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, sampai dengan teori siklus bisnis. Oke, kita langsung mulai. Jadi konsep ekonomi. Jadi ekonomi itu ada 2, mikro dan makro. Untuk yang mikro sudah seperti yang tadi saya jelaskan bahwa konsepnya terkait dengan perusahaan atau rumah tangga. Jadi skupnya itu masih skalanya kecil. Sedangkan makro di sini perekonomian suatu negara agregat. Jadi nanti ada peran pemerintah, ada peran negara, dan ada peran negara lain. Nanti juga ada perdagangan ekspor impor. Jadi intinya makro itu besar ya, kalau mikro itu skalanya masih kecil. Jadi nanti di sini ada fungsi konsumsi, permintaan, penawaran, kemudian ya akan membahas teori produksi ya. Tapi kalau di makro levelnya lebih luas lagi. Variabel ekonomi makro di sini yang pertama PDB, produk domestik bruto real ya, PDB real. Selanjutnya tingkat inflasi atau inflation rate. Yang ketiga tingkat pengangguran, unemployment rate. Jadi kalau kita bahas PDB, kita bisa lihat datanya di BPS. Bisa cari data di BPS, berapa sih PDB real negara kita tiap tahun, berapa sih PDB daerah di Indonesia. Itu nanti mahasiswa bisa cari datanya di BPS. Kemudian tingkat inflasi. Nah, kalau merujuk dari pengertian inflasi sendiri, itu adalah naiknya harga barang secara umum dan terus-menerus, sehingga mengakibatkan nanti harga-harga menjadi mahal ya, harga-harga menjadi mahal, sehingga nilai dari mata uang itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Artinya karena adanya suatu inflasi. Misalnya saat ini saya punya uang 100.000, saya belanja ke toko retail, saya dapat banyak barang. Tetapi 3 atau 4 tahun kemudian, yang misalkan tahun ini saya dapat 8 barang, 3 atau 4 tahun kemudian uang 100.000 itu hanya mendapatkan 4 macam barang saja. Itu karena adanya inflasi. Jadi nanti inflasi ini akan dibahas tersendiri pada pertemuan berikutnya. Tapi secara umum inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus, sehingga nanti akibatnya akan menurunkan nilai mata uang. Jadi inflasi itu menaiknya
harga barang secara umum dan terus-menerus, sehingga efeknya akan menurunkan nilai mata uang. Kemudian tingkat pengangguran. Nah, ini terutama di negara-negara yang berkembang ya, termasuk Indonesia, jumlah pengangguran itu banyak sekali. Jadi nanti akan dibahas juga jenis-jenis pengangguran pada pertemuan berikutnya. Di sini cara ekonom berpikir, ada variabel eksogen, ada permodelan, ada variabel endogen. Jadi variabel eksogen di sini variabel yang nilainya ditentukan di luar model dan merupakan input model. Kemudian variabel endogen, yang tadi eksogen ya, kemudian variabel endogen, variabel yang akan dijelaskan oleh sebuah model dan merupakan output model. Tujuan dari sebuah model adalah menunjukkan bagaimana variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen. Jadi di sini kenapa ada model? Jadi sebenarnya model di sini adalah permodelan untuk menganalisis ya, forecasting, untuk melakukan peramalan biasanya menggunakan ekonometrika, sehingga ada variabel eksogen, ada variabel endogen, dan nanti setelah dibuat permodelannya maka model yang sudah jadi itu akan dianalisis dengan teknik ekonometrika, permodelan ekonometrika. Setelah diketahui hasil estimasi dari model, maka baru digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan ekonomi. Lanjut lagi, di sini ada harga fleksibel versus harga kaku. Asumsi dalam ekonomi makro adalah asumsi yang terkait dengan kecepatan penyesuaian upah dan harga. Kemudian, asumsi keseimbangan pasar atau market clearing terjadi jika diasumsikan bahwa pasar bergerak ke arah seimbang permintaan dan penawaran, di mana terjadi pergerakan harga barang dan jasa dengan cepat untuk menyeimbangkan jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta. Jadi ketika di sini ya ada perbedaan antara permintaan dan penawaran, maka akan mempengaruhi harga, sehingga ketika output atau produk yang dijual di masyarakat sedikit tetapi peminatnya banyak, itu akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Maka memang di dalam makro itu harus segera diatasi, bisa dengan operasi pasar misalnya kita kelangkaan beras, jadi beras itu harganya naik karena memang sedang langka, atau mungkin petani mengalami gagal panen, sehingga peran pemerintah di sini adalah melakukan operasi pasar dengan menjual beras sehingga stok beras di pasaran itu ada banyak, jadi tidak terjadi rebutan ya antar masyarakat, sehingga bisa menekan harga beras yang cenderung naik. Kemudian walaupun model keseimbangan pasar mengasumsikan seluruh upah dan harga fleksibel, namun realita yang terjadi umumnya upah dan harga bersifat kaku atau sulit untuk berubah. Ya, memang susah jika terkait dengan upah. Upah ini kan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, dan harga juga disesuaikan dengan hukum permintaan dan penawaran. Misalkan permintaan banyak, penawarannya juga banyak, maka harga akan stabil. Tapi kebalikannya, jika permintaan banyak namun penawarannya sedikit, maka harga akan menjadi lebih mahal. Jadi di sini asumsi keseimbangan pasar menggambarkan bagaimana perekonomian meskipun secara lambat akan tetap menuju ke arah keseimbangan. Jadi kalau ada case ya, ada kasus ya, seperti penawaran sedikit terus tingkat permintaan banyak, maka ada peran pemerintah nanti untuk mengatasi hal tersebut sehingga dapat menuju ke arah keseimbangan. Kemudian perekonomian ekonomi mikro dan model ekonomi makro. Ekonomi makro memusatkan bagaimana rumah tangga dan perusahaan mengambil keputusan dan bagaimana pengambilan keputusan ini berinteraksi di pasar dengan prinsip utama, yaitu untuk mengoptimalkan utilitas rumah tangga dan laba perusahaan. Jadi artinya karena levelnya makro, kemudian negara mungkin dalam hal ini ya berperan untuk mengoptimalkan utilitas rumah tangga dan laba perusahaan, sehingga nanti ketika utilitas rumah tangga dan laba perusahaan meningkat, diharapkan PDB-nya juga akan meningkat karena terkait dengan ya ekonomi makro. Di sini ada pasar tenaga kerja.
permintaan tenaga kerja akan terjadi keseimbangan dengan penawaran tenaga kerja, maka tidak akan ada yang namanya pengangguran ya. Karena kan di sini keseimbangan di pasar tenaga kerja terjadi jika permintaan jasa tenaga kerja sama dengan penawaran jasa tenaga kerja. Sedangkan yang terjadi di Indonesia adalah penawaran tenaga kerja itu tidak terlalu banyak, sedangkan penawaran tenaga kerja tidak terlalu banyak, permintaan tenaga kerja itu sangat banyak. Artinya banyak pengangguran, banyak para pencari kerja, tetapi penawaran akan tenaga kerja itu sedikit, sehingga banyak terjadi pengangguran di Indonesia. Terlebih lagi ketika masa pandemi seperti saat ini, di mana banyak perusahaan yang mencoba mengurangi karyawannya demi efisiensi perusahaannya. Kemudian di sini ada pasar komoditas. Ada 3, ada pasar barang nyata, pasar barang jasa, dan pasar barang abstrak. Untuk pasar barang nyata di sini berarti suatu pasar di mana pasar tersebut benar-benar menjual barang secara nyata, ya bisa dikatakan ada barangnya, jadi bisa dilihat, diraba dan diterawang, terus bisa juga dicoba, bisa juga dilakukan tawar-menawar ya di pasar barang ini. Artinya memang benar-benar ada barangnya. Kemudian untuk pasar barang yang abstrak ini, barangnya ada tetapi tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, dan bisa dilihat, tidak bisa diraba, dan tidak bisa diraba ya. Artinya hanya gambar-gambar saja. Seperti contohnya adalah toko online. Toko online kan itu hanya dipajang gambarnya saja, tetapi barang fisiknya kan tidak bisa kita pegang. Jadi itu terkait dengan gambaran pasar barang abstrak. Kemudian pasar barang jasa berarti pasar barang jasa ini fokus utamanya adalah memberikan jasa atau pelayanan. Ya bisa jadi misalnya contohnya seperti manajer investasi, itu kan berarti kan memberikan jasa, misalnya pasar untuk mengaudit. Nah, berarti nanti di sana memberikan jasa terkait dengan auditing. Nah, di sini yang selanjutnya ada pasar keuangan, ada pasar uang dan pasar modal. Pasar uang di sini pasar yang memperjualbelikan mata uang negara-negara yang berlaku di dunia, sedangkan pasar modal pertemuan demand dan supply dana jangka panjang yang diwujudkan dalam bentuk instrumen-instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan. Jadi kalau pasar uang ini memang benar-benar ya memperjualbelikan mata uang negara-negara yang berlaku di dunia. Tetapi kalau pasar modal itu lebih kepada kepemilikan ya, kepemilikan. Dalam hal ini bisa kita contohkan seperti misalnya saham. Makanya di sini kan instrumen-instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, sebagai contohnya saham ya. Nah, di sini ada pelaku ekonomi, ada rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa sektor rumah tangga ini terkait dengan mikro. Jadi di sini sektor rumah tangga itu ya melakukan produksi, menyediakan bahan baku yang kemudian nanti akan berhubungan dengan perusahaan, di mana rumah tangga menyediakan bahan baku untuk dikirim ke perusahaan, perusahaan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, kemudian nanti dipasarkan kepada masyarakat. Dan di sini ada peran pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah ya untuk mengatur terkait kegiatan perekonomian yang terjadi di suatu negara, sehingga peran pemerintah ini sangat vital. Makanya di ekonomi makro ini pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatur kondisi perekonomian suatu negara. Nah, di sini ada alur sirkular dalam perekonomian. Ya, jadi ada rumah tangga. Nah, ini sebetulnya tinggal kita ikutin saja garis tebalnya ya. Rumah tangga menyediakan pasar tenaga kerja, kemudian masuk ke perusahaan ya. Artinya perusahaan kan butuh tenaga kerja. Terus kemudian di sini setelah perusahaan menghasilkan output, masuk ke pasar barang. Nah, setelah masuk ke pasar barang itu diputar lagi ke rumah tangga, artinya disebar lagi ke masyarakat setelah barang tersebut jadi ya. Kemudian di sini bisa naik ke atas. Nah, jadi pasar barang ini bisa disebarkan ke
masyarakat di dalam negeri. Nah, di sini bisa ke luar negeri, artinya ke negara-negara lain. Kemudian pasar barang ini juga bisa untuk mensupport pemerintah ya. Jadi barang-barang tersebut bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga-harga jika memang mengalami kenaikan harga yang di luar kendali. Maka peran pemerintah di sini adalah sebagai regulator ya, pengatur kebijakan terkait dengan kondisi perekonomian. Jadi nanti mahasiswa juga bisa baca alurnya. Kalau yang titik putus-putus ini rumah tangga, jadi bisa ya dikelola oleh pemerintah. Kemudian pemerintah ini mensupport ya, setelah disupport menghasilkan output, ditaruh di pasar barang, kemudian dijual ke perusahaan, dari perusahaan nanti di sini ya ke pasar tenaga kerja, kemudian kembali lagi ke rumah tangga. Jadi nanti tinggal dibaca saja. Itu saja materi penjelasan pada minggu pertama ini terkait dengan dasar ilmu ekonomi makro. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.